Lovena nanti persiapan doa memulai pembelajaran. Disuruh Oke, kita mulai. Lovena, persiapan doa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kita mulai PJJ pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari Lovena untuk memimpin doa. Kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Silakan Lovena. Ya, Pak. Gimana? Kamu bandwidth-nya low. Apa saya ganti dulu? Bisa? Saya ganti ya. Kevin T. Ya, Kak. Ya. Kevin. Ya, Kevin mimpin doa. Ayo Kevin, Lovena bandwidth-nya low. Benedictus Kevin. Silahkan pimpin doa. Suaranya diaktifkan dulu. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada hari ini kami Zoom, berkatilah kami, semoga Zoom ini lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni musuh kami, dan janganlah masukkan kami ke cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kevin yang telah memimpin doa. Langsung saja kita menuju pembelajaran. Minggu lalu kita sudah bertemu satu kali ya. Nah, untuk kali ini Pak Parno akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Kelihatan ya? Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Pak. Oke. Kelihatan. Sudah, berarti saya mulai. Nah, kerajinan bahan keras alam yang kita pelajari minggu lalu tentang kerajinan bahan keras alam. Kita lanjut untuk yang A, kerajinan kayu. Nah, di Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak, menyimpan kekayaan alam, terutama kayu ya. Macam-macam kayu, diantaranya ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Ada beberapa daerah yang dikenal sebagai penghasil ukiran kayu. Di antaranya Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Alat produksi pembuatan kerajinan kayu.
Di antaranya ada gergaji, lalu ada pahat, ada palu, ada cukil, ada amplas, kuas, mesin bubut, dan mesin potong. Ini untuk alatnya. Lalu bahan produksi pembuatan kerajinan berbahan dasar kayu. Bahan utama yang digunakan tentunya kayu itu sendiri. Ya. Ini untuk contoh kayunya. Lalu ada lem kayu. Dan selanjutnya ada pewarna. Ini ya cat warna. Ini untuk bahan dasarnya. Lalu untuk proses pembuatannya. Untuk proses pembuatan yang pertama ini saya contohkan ini ya, papan nama gantung seperti ini. Nah, untuk prosesnya kayu pinus dibakar dengan menggunakan semawar. Tidak dibakar juga tidak apa-apa. Lalu kayu pinus atau lem dijemur terlebih dahulu sampai benar-benar kering agar mempermudah dalam proses pemotongan. Selanjutnya kayu lem dipotong kira-kira panjangnya 20 cm. Lalu ditempel dengan kertas fotokopi atau huruf atau angka yang diinginkan. Kemudian digergaji. Selanjutnya kayu pinus dipotong sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Papan pinus diamplas sampai halus dan rata. Itu yang speakernya masih aktif, tolong dinonaktifkan dulu. Yang speakernya aktif. Selanjutnya, agar mengkilap bagian depan papan pinus diolesi lem kayu ya, sampai rata dan huruf atau angka ditempel pada papan. Selanjutnya, papan pinus yang sudah ditempel huruf atau angka tadi, dijemur atau dipanaskan selama kurang lebih 10 menit sampai kering. Setelah papan benar-benar kering, huruf atau angka diamplas sampai halus dan rata. Gunakan paku uril ya, paku uril atau paku gantung untuk merangkainya. Gunakan ini kuas ini untuk membersihkan sisa kotoran yang tertinggal supaya terlihat bersih, rapi dan indah. Ini. Nah, selanjutnya untuk contoh produk kerajinan itu seperti yang kamu lihat, banyak sekali contoh produk kerajinan berbahan kayu atau bahan keras kayu ya. Jadi banyak sekali untuk contoh produknya. Kemudian ragam hias kayu. Nah, ragam hias kayu ini saya contohkan gambarnya. Seperti yang terlihat di layar. Ini untuk contoh ragam hiasnya. Ragam hias yang pertama adalah ragam hias Jepara. Gambarnya seperti yang kamu lihat. Ragam hias Jepara, Jawa Tengah ya. Arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan, pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya
yang menaati ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, ragam hias Padang. Ini gambarnya seperti yang kamu lihat, ragam hias Padang. Ungkapan pepatah Minangkabau, alam tak kambang jadi guru, bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru. Lalu ragam hias Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian. Ini untuk contoh gambarnya. Selanjutnya, kerajinan bahan keras alam bambu. Ya, tanaman bambu juga banyak terdapat di daerah Indonesia ini atau di negara Indonesia ini ya. Di daerah kita sendiri juga terdapat banyak bambu. Nah, sejak dahulu telah dibudidayakan di Indonesia, India, dan Bangladesh. Istilah lain adalah buluh, aur, atau eru. Dalam bahasa Makassar disebut bulo. Dalam istilah klasik Makassar, bambu sudah dikenal lama. Terbukti dengan prinsip mereka yang diambil dari kata bambu, yakni abulo si batang. Abulo si batang. Yang artinya berbatang bambu, yang memiliki makna persatuan. Bambu adalah sumber bahan bangunan yang dapat diperbarui dan banyak terdapat di Indonesia. Dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Jadi di Indonesia ada sekitar 125 spesies bambu. Itu ya. Nah, alat pembuatan kerajinan bahan alam bambu. Seperti yang kamu lihat, ada parang, ada palu, ada gergaji, lalu ada pisau raut, kemudian ada tang, pahat, meteran, kuas, dan bur. Ini untuk contoh alatnya. Selanjutnya bahan dasarnya. Bahan dasarnya ada bambu, aneka macam bambu. Lalu ada lem kayu, paku, dan pernis atau politur. Ini untuk bahannya. Nah, di sini saya contohkan peci ya, pembuatan kerajinan bambu. Sebenarnya banyak sekali untuk contohnya. Nah, ini yang aktif siapa ini suara speakernya? Tolong di-off dulu. Oke, lanjut. Untuk proses pembuatan kerajinan bambu perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit. Ada cara memilih bambu yang baik. Ya, ada cara memilih bambu yang baik. Caranya, pilih bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, lalu dipotong sepanjang 2 atau 3 ruas. Simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. Pilih bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja.
Itu triknya. Lalu proses pembuatannya. Untuk proses ya. Halo. Proses pembuatan. Untuk proses pembuatan, ini siapkan bambu, lem, dan politur. Bambu ditipiskan dan dianyam dengan ketelitian. Sebelum dianyam, dilenturkan di atas cetakan untuk menganyam bambu. Setelah anyaman berbentuk peci jadi, selanjutnya dipernis agar terlihat indah dan mengkilat. Peci dijemur hingga kering. Peci dari bambu sudah siap. Ini untuk contoh kerajinan dari bahan bambu. Selanjutnya, kerajinan rotan. Nah, untuk kerajinan rotan, ini dalam bahasa Inggris rotan itu dikenal dengan rattan, yang artinya sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis ya. Nah, Indonesia dapat dikatakan penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan mentah itu dari Indonesia. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Sulawesi, Kalimantan, namun tumbuh juga di hutan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Yang paling besar tadi adalah Sulawesi dan Kalimantan. Itu ya. Bahan produksi pembuatan kerajinan rotan. Ini. Bahannya ada rotan batang, lalu rotan kupasan, lalu ada rotan isi, kemudian minyak tanah, belerang, paku, dan politur. Ini untuk bahannya. Lalu alat yang digunakan ada gunting rotan, ya ada gunting rotan, lalu ada palu, ini alat pembengkok, ini alat pembengkok, lalu ada bur, ya kemudian ada amplas, gergaji, kompor, dan kuas, lalu alat yang lain yang tentunya membantu pembuatan. Alat pokoknya ini. Untuk proses pembuatannya, ya setelah dibersihkan dari pelepah berduri, harus dilakukan pengawetan dan terlindung dari jamur blue stain. Secara garis besar ada dua proses pengolahan bahan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang atau besar, dan pengasapan dengan belerang untuk rotan kecil. Tahapan proses pembuatan anyaman rotan itu pembuatan kerangka, lalu ada penganyaman, kemudian ada pengecatan, lalu finishing, proses akhir dari pembuatan kerajinan rotan. Terima kasih, itu tadi penjelasan mengenai materi lanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang kerajinan bahan keras alam kayu, bahan keras alam bambu, dan keras rotan. Rotan. Ya, itu ya. Oke. Sekarang Pak Parno meminta kamu untuk memperhatikan pertanyaan langsung yang saya tuliskan di Mentimeter. Kalian siapkan HP kamu tadi ya untuk menjawab. Nanti kamu mengetik menti.com di Google atau Chrome yang kamu gunakan. Google Chrome atau browser apapun, nanti ketik menti.com. Nah, pertanyaannya singkat.
sebutkan subbahasan pokok pada pelajaran hari ini. Kamu ketikkan menti.com di browser HP-mu, lalu kamu ketikkan kode 68049324 agar bisa menjawab pertanyaan. Silakan lakukan sekarang. Bingung? Ada yang bingung? Kalau bingung, Di Google tulisannya mentimeter kan, Pak? menti.com, menti.com. Di layar Ya sudah, Pak, tapi di sini keluarnya mentimeter tulisannya. Kamu ketik itu kalau kamu mau buat di mentimeter. Kalau kamu mau jawab, kamu ketik www.menti ya. Atau www. Pak, itu yang join itu, Pak. Yang ya, join itu, Pak. Ya, ketikkan kode. Join a presentation itu. Tak coba dulu. Ketikkan kode 68 itu ya. Oke. 68. 68. Sudah tampil di layar. Itu Pak yang join. Iya, Pak, join a presentation. Iya, kamu ketikkan 6804 68 6804 9324. 9324. Ya. Di layar submit, kelihatan kan? Submit. Submit. Oke. Ya. Silakan dijawab. Langsung dikirim biar Pak Parno tahu hasilnya. Dari 52 anak. Pak, kodenya berapa, Pak? Saya ulangi, kodenya 6804 9324. 324. Oke. Kok belum ada yang masuk ya? Belum ada yang masuk ini. Tulisannya gimana, Pak? Tulisannya gimana, Pak? Saya ketikkan di chat dulu. Oh lah, ini sudah ada yang bisa jawab. Sudah ada yang bisa jawab. Tulisannya menti. MENTI.com. Nah. Menti. Menti. Kristoforus itu kok miring? Ayo, silakan yang lain. Pak, kalau sudah ini ada gambarnya lope-lope ini udah ya, Pak? Ya, kalau kamu sudah berhasil mengirim dan jawabanmu sudah masuk ke sini berarti sudah. Ini. Kodenya berapa, Pak? Kodenya 6804 9324. Saya dong. Pak, kalau thank your appreciation ini udah masuk, Pak? Udah. Ya, sudah. Ini sudah ada beberapa. Pak, gambar lope-lope itu apa, Pak? Iya, mau aku ngono, John. Mau aku ngono, John. Kalau udah kayak gini, kalau udah kayak gini, berarti udah kekirim. Iya. Ya. Aku udah apa belum tuh, Pak? Gimana? Yo, waktunya sudah hampir habis. Itu enggak keluar nama. Ya, saya hanya bisa melihat jawabanmu. Ini di layarmu kelihatan toh? Tulisan berjalan. Kelihatan. Ya, itu jawaban-jawaban.
Oke, diperhatikan anak-anak. Suatu ketika Pak Parno akan membuat kuis atau pertanyaan langsung seperti ini. Aku nggak bisa. Belum bisa? Belum? Ampun, Masih boleh ditanya Pak. kode, Pak. Masih ditanya kode. Oh, kodenya 68049324. Itu di layar kelihatan loh. Di layar ada loh. Nggak ada Pak, Mbak. Keluarnya itu Mentimeter. Menti.com bukan Mentimeter. Kalau Mentimeter itu kalau mau buat. Kalau untuk jawabnya di menti.com. Kamu ketik dari Chrome. Tapi keluarnya Mentimeter. Kamu ketik dari Chrome. www.menti.com. Itu. Oke, saya cukupkan. Wes, nanti sambil belajar lagi setelah ini, enggak apa-apa. Oke. Intinya Pak Parno akan memberikan kuis dadakan atau kuis langsung ya di setiap pembelajaran Pak Parno. Maka yang tidak memperhatikan nanti tidak tahu. Nanti yang sambil makan juga nanti bisa jadi tidak tahu. Tadi ada yang sambil makan saya melihat anak perempuan. Ada yang sambil makan. Oke. Nah, ini orangnya senyum yang sambil makan. Oke, tadi saya melihat itu. Nah, sekarang ditutup dengan 2 jari. Oke. Ya, gitu ya. Oke, anak-anak. Cukup ya. Nanti setelah ini itu ada tugas 10 soal. Jawaban sudah ada di materi hari ini. Ya, jawaban sudah ada di materi hari ini. Maka tidak perlu khawatir. Kebetulan soal yang hari ini adalah pilihan ganda. Jadi nanti kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa menjawab dengan mudah. Itu. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi hari ini? Soal pilihan gandanya tuh dikerjakannya di Google Form atau yang di menti.com tadi, Pak? Di Google Form, Yang menti.com itu kalau Pak Parno ingin untuk membuat kuis dadakan aja. Ya. Oke, paham? Salah satu kalau boleh tahu, ya? Kalau boleh tahu, Pak. Apa? Pengumpulan tugasnya batas maksimal jam berapa, Pak? Iya, saya lupa memberi batasan. Paling tidak 3 hari. Berarti hari Kamis atau Rabu malam, Rabu jam 23.59. Karena pilihan ganda, bukan tugas urean ya. Harap saiki. Langsung dikerjakan juga lebih bagus. Oke, ya, Pak. Jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda. harus ditunda, ya toh? Oke, sekarang tadi cowok. Sekarang Pinta mimpin doa, Kuwi dimut sih. Wih, dimut sih, ojo melu-melu. Perhatikan ketentuan daripada nanti saya sanksi. Oke, silakan Pinta untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu. Berkat dan penyertaan selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pinta yang sudah menutup PJJ hari ini dengan doa. Oh ya, untuk link tugas sekalian saya kirimkan di chat dulu, bisa disalin nanti ya, link tugasnya.
daripada nanti menunggu saya share ulang di melalui wali kelas. Ini saya share di kolom chat, bisa di copy linknya. Ini sudah saya share di chat, silahkan di copy linknya. Kemudian untuk video ini, PJJ ini, nanti ditunggu, akan saya upload, saya share linknya, nanti kalau kesulitan menjawab bisa diputar ulang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Begitu? Cukup jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, kita tutup PJJ hari ini dengan yang sudah diakhiri dengan doa tadi ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kita tutup dengan foto dulu. Ini saya tampilkan semua, nanti tidak tahu posisinya di mana, ya toh. Yang jelas kamu berada di posisi mana, silahkan menghadap kamera. Akan saya screen. Hitungan 3, 1, 2, 3. Lanjut, yang halaman 1. Oke, halaman 1. Lihat kamera, 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.